Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Saningsih dengan NIM 20051313214 dari kelas PE 3C dari Universitas Riau. Saya ingin menjelaskan mengenai manusia dan kebudayaan. Nah, ini adalah contoh dari kebudayaan yang berada di Indonesia, dan ini adalah pakaian atau adat istiadat yang berada di Indonesia. Jadi banyak sekali kebudayaan yang berada di Indonesia, sangat banyak sekali. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengertian. Jadi pengertian budaya adalah kultur dalam bahasa Inggris yang artinya segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Kemudian menurut beberapa ahli, E.B. Taylor, kebudayaan adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau menurut Taylor ini, kebudayaan itu terbentuk karena beberapa aspek dari pengetahuan, adat istiadat, hukum, dan lain sebagainya. Kemudian L. Linton menurutnya kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari. Jadi kebudayaan ini, Linton menjelaskan bahwasanya kebudayaan itu muncul akibat adanya tingkah laku manusia. Dari perilaku manusia itu kemudian kebudayaan itu muncul. Kemudian Ont Jaraningrat menurutnya kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan milik manusia dengan belajar. Selanjutnya wujud budaya. Nah, wujud budaya ini ada 3. Yang pertama, suatu kompleks. Jadi wujud budaya itu suatu kompleks ide-ide, gagasan, nilai, dan norma dan pengaturan bersifat abstrak. Nah, jadi nilai, norma, pengaturan, gagasan, ide itu semuanya bersifat abstrak. Contohnya itu nilai dan norma. Kemudian yang kedua, suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola. Aktivitas serta tindakan yang berpola. Jadi ini kayak merupakan kegiatan manusia yang terstruktur. Ini bersifat konkret. Contohnya itu upacara adat. Kemudian yang terakhir adalah benda-benda hasil karya manusia bersifat konkret. Contohnya candi, kain batik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, maksudnya yang selanjutnya adalah sifat kebudayaan. Jadi sifat kebudayaan ini ada 4. Yang pertama, terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. Jadi sifat budaya ini muncul karena adanya perilaku manusia. Kemudian yang kedua, telah ada lebih dahulu daripada lahirnya generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi. Jadi budaya ini dari masa nenek moyang, dari zaman dahulu memang sudah ada, dan nanti di masa depan budaya tetap akan ada, tetap akan selalu hadir dari generasi ke generasi. Kemudian yang ketiga, diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. Jadi kebudayaan ini memang diperlukan kepada manusia untuk dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, entah itu dalam berperilaku sopan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, mencakup aturan-aturan yang bersifat kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan yang dilarang dan yang diizinkan. Jadi sifat budaya ini juga seperti hukum, di mana ada yang dilarang dan ada juga yang diperbolehkan. Kemudian sistem budaya ini ada 7 unsur. Ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama, bahasa. Jadi bahasa tentu saja di setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, sistem pengetahuan. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang kelima, sistem mata pencarian hidup. Keenam, sistem religi. Dan terakhir adalah kesenian.
Kemudian peran kebudayaan. Jadi peran kebudayaan lumayan cukup banyak, ada 7. Yang pertama, suatu hubungan pedoman antar manusia atau kelompoknya. Jadi peran kebudayaan ini juga merupakan pedoman untuk bagi manusia untuk menjalankan kehidupannya dalam sehari-hari. Kemudian yang kedua, wadah untuk menyalurkan perasaan dan kemampuan lain. Jadi kebudayaan ini juga merupakan tempat untuk penyaluran kemampuan kita, keahlian kita, sehingga juga dapat membentuk bagaimana ya cara menjelaskannya, membentuk personality, membentuk bakat dan minat kita juga. Kemudian yang ketiga, sebagai pembimbing kehidupan dan penghidupan manusia. Yang keempat, pembeda manusia dan binatang. Tentu saja sangat berbeda. Maksudnya binatang tidak mungkin memiliki kebudayaan. Jadi hal inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Kemudian yang kelima, petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku di dalam pergaulan. Jadi peran kebudayaan juga merupakan pedoman tentang bagaimana cara kita bertindak, berperilaku di dalam suatu pergaulan, entah itu di masyarakat, sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, pengaturan agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya maksud saya yang ketujuh, modal dasar pembangunan. Kemudian problematika kehidupan. Jadi problematika cukup banyak juga. Yang pertama yaitu mengenai hambatan budaya berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Yang kedua, hambatan berkaitan dengan perbedaan persepsi dan pelaksanaan pembangunan. Jadi perbedaan persepsi ini atau pendapat setiap orang juga berbeda-beda. Inilah yang menyebabkan problematika kebudayaan. Kemudian yang ketiga, hambatan berkaitan dengan faktor psikologi atau kejiwaan. Yang keempat, masyarakat yang terasing dan kurang komunikasi dengan masyarakat luar. Jadi dalam masyarakat juga ada masyarakat yang tidak suka bersosialisasi, sehingga ini menyebabkan problematika kebudayaan. Kemudian yang kelima, sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal yang baru. Padahal tidak semuanya hal-hal yang baru itu buruk, tapi karena sikap tradisionalisme para masyarakat sehingga membuat terjadinya problematika kebudayaan. Yang keenam, sikap etnosentrisme. Yang terakhir, perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang 7, perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan ini ada 5. Yang pertama, perubahan lingkungan alam. Yang kedua, perubahan yang disebabkan adanya kontak dengan suatu kelompok lain. Yang ketiga, discovery. Yang keempat, suatu masyarakat mengadopsi beberapa elemen kebudayaan material. Yang terakhir, memodifikasi cara hidup mengadopsi pengetahuan atau kepercayaan baru. Contoh budaya di Indonesia. Jadi budaya di Indonesia itu banyak, tapi saya menyebutkan 3 saja. Yang pertama batik, yang kedua acara debus. Acara debus itu seperti acara kayak makan, contohnya kayak makan beling dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah karapan sapi. Baiklah, terima kasih. Ini cukup sekian hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.